Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Fitriadin Ramdhani, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kabupaten Bandung. Pada penugasan simulasi video kali ini, saya bertugas menyampaikan materi modul 2 pada simulasi ke-6 dan langkah ketiga. Selamat menyaksikan. Nah, ibu-ibu, tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tentang merencanakan utang dengan hati-hati ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah, ketika ibu-ibu sudah bisa merencanakan utang dengan hati-hati, tentu nanti yang akan ibu pikirkan adalah memilih tempat untuk meminjam. Nah, ketika sudah berdiskusi musyawarah dengan suami atau keluarga, kemudian ibu akan memutuskan akan meminjam kemana nanti. Nah, hati-hati juga Bu dalam memilih pinjaman. Pinjaman itu banyak ya Bu ya, bisa perorangan, bisa melalui lembaga keuangan, atau banyak lembaga-lembaga lain yang memang menawarkan berbagai pinjaman. Nah, pada kali ini tadi saya sudah membagikan flip chart yang tadi sudah saya bagikan ya Bu ya ke ibu semuanya. Coba dilihat Bu semuanya Bu. Sudah Bu? Siap Bu? Ya, udah. Di sini Bu coba lihat tempat meminjam. Tempat meminjam itu banyak ya Bu ya, seperti di flip chart itu Bu. Ada sumber tempat meminjam itu, sumbernya yang pertama itu ada bank. Kemudian yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Kemudian ada juga kelompok simpan pinjam seperti PKK, arisan, dan yang lainnya Bu ya. Kemudian ada juga saudara atau kerabat dekat. Bisa teman, bisa saudara, bisa tetangga atau yang lainnya ya Bu ya. Kemudian yang terakhir ada Bu, ini ditandai merah Bu di sini Bu, rentenir, termasuk bank keliling atau istilah-istilah lainnya yang memang masuk ke dalam kategori rentenir. Tahu kan Bu ya, rentenir itu Bu yang suka mencaki, bunganya besar dan yang lainnya. Nah, kita bandingkan ya Bu ya, agar Ibu bisa membandingkan antara satu sumber dengan sumber-sumber yang lainnya. Kita bandingkan Bu, pertama dari bank dulu. Yang saya tanyakan, yang saya akan sampaikan prosesnya. Apakah cepat? Apakah mudah? Coba lihat banknya Bu, yang di bank. Bank prosesnya cepat, mudah, atau rumit? Rumit ya Bu ya? Ya, memang di bank itu memang rumit Bu. Yang pertama harus mengisi formulir, melampirkan dokumen, dan proses survei, dan proses-proses yang lainnya. Kemudian sumber kedua ada koperasi simpan pinjam Bu. Di koperasi simpan pinjam gimana Bu prosesnya Bu? Mudah apa rumit Bu? Cenderung rumit ya Bu ya. Hampir sama sebetulnya Bu dengan bank. Hampir sama dengan bank Bu, cenderung rumit. Kemudian yang ketiga sumbernya itu kelompok simpan pinjam Bu. PKK, arisan, dan lain-lain. Nah, ini cenderung gimana Bu prosesnya Bu? Kalau di kelompok simpan pinjam ini mudah, ya betul Bu. Memang ini cenderung lebih mudah dibandingkan dengan bank dan koperasi simpan pinjam. Kemudian ada juga sumber itu saudara, teman, tetangga, dan yang lainnya, kerabat dekat kita ya Bu. Ini sangat mudah Bu, bisa, tapi menurut saya sih bisa mudah, bisa juga rumit. Kalau kita sering meminjam, kemudian lancar dalam pembayarannya, tepat waktu, insya Allah Bu, nggak akan susah Bu, akan mudah lagi ke tetangga, saudara, kerabat kita untuk meminjamkan uang lagi. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita sering minjam ke tetangga, ke teman, tapi kemudian kita sulit membayarnya, akan lebih sulit lagi. Nah, kemudian yang ini rentenir ini sangat mudah Bu, tanpa administrasi, tanpa survei, langsung kasih. Nah, itu Bu dari prosesnya Bu ya. Kemudian kembali lagi, perlukah jaminan Bu?
bank, kalau bank itu perlu jaminan nggak Bu? Perlu ya. Jaminan itu bisa berupa akta tanah, PPKB kendaraan, dan yang lainnya Bu ya. Kemudian koperasi simpan pinjam Bu, apakah koperasi simpan pinjam ini perlu jaminan? Perlu. Tapi kadang tergantung ini Bu ya, tergantung besarnya pinjaman. Misalkan pinjaman lebih besar, akta rumah, tanah, dan lainnya Bu. Kemudian kelompok simpan pinjam Bu, ini perlu jaminan tidak? Kelompok simpan pinjam perlu ya Bu ya. Jaminannya memang bukan berupa surat tanah, berupa BPKB, melainkan berupa simpanan pokok yang biasanya anggota itu rutin untuk membayarnya. Kemudian ada juga saudara atau kerabat dekat. Ini perlu jaminan tidak? Tidak. Karena asas kepercayaan antara satu sama lain Bu, kalau dengan saudara, dengan teman itu perlu asas kepercayaan satu sama lain, jadi tidak perlu menggunakan agunan Bu. Kemudian untuk rentenir atau bank keliling ini perlu agunan tidak? Jaminan? Tidak ya Bu ya? Tidak, kecuali dalam jumlah yang banyak Bu agunannya. Kemudian kita lihat ada batas maksimal pinjaman. Kalau bank ada batas pinjaman maksimal nggak Bu? Ada. Iya tentu Bu. Tergantung nilai jaminan yang dibebankan. Misalkan Ibu pinjam ke bank dengan menjaminkan BPKB motor, tentu Ibu tidak akan bisa meminjam di atas harga motor. Misalkan harga motor yang itu BPKB-nya 15 juta, Ibu tidak bisa meminjam uang 20 juta atau 30 juta, tapi berada di bawah 15 juta. Kemudian koperasi simpan pinjam, adakah maksimal pinjaman? Dia sama Bu seperti bank, tergantung yang dijaminkan, seperti tidak jauh lah sama yang di bank itu ya. Kemudian kelompok simpan pinjam, PKK, arisan dan yang lain-lain ini perlu nggak? Ada batas maksimal pinjaman? Memang tentu ada Bu. Bagaimana besarnya atau kesepakatan awal ketika sekelompok itu berkumpul membuat arisan, membuat kelompok. Nah ini ada yang disepakati. Kemudian saudara atau kerabat dekat, tentu ini ada batasan Bu. Batasannya gimana? Tergantung dari kerabat yang kita pinjam uang. Karena memiliki kemampuan yang terbatas juga kan, tidak mungkin misalkan kita pinjam uang sekian banyak sedangkan yang dipinjam kita kemampuannya terbatas. Nah ada juga bank rentenir. Nah untuk rentenir ini bank keliling tidak ada Bu batas maksimal pinjaman. Berapapun mereka kasih, karena mereka tahu akan keuntungan yang lebih besar yang akan mereka ras dari kita Bu. Itu Bu, hati-hati dengan rentenir Bu. Kemudian ada lagi periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Bank bisa disesuaikan tidak Bu? Bank tidak, tentu tidak Bu. Yang namanya perbankan itu ada ketentuannya masing-masing Bu. Nah ada ketentuannya, jadi tidak bisa semua kita Bu. Kemudian koperasi simpan pinjam ada ketentuannya, ada periode cara pengembalian bisa disesuaikan? Tentu tidak Bu. Karena koperasi simpan pinjam ini cenderung bersama dengan bank. Kemudian ada kelompok simpan pinjam PKK arisan. Ini bisa disesuaikan gimana kesepakatan kelompok, gimana kesepakatan anggota yang lain. Kemudian saudara atau kerabat dekat juga bisa disesuaikan Bu. Bagaimana kesepakatan awal ketika kita meminjam kepada teman atau kerabat. Yang terakhir rentenir, bank keliling, ini tidak bisa disesuaikan karena mereka punya ketentuannya sendiri, yang itu akan membuat kita akan terkuras ya materi kita semuanya. Yang terakhir, adakah bunga atau total pengembalian tinggi? Kita lihat dari bank dulu. Bank cenderung tinggi Bu pengembaliannya sesuai bunga yang ditetapkan dari produk yang kita pinjam tersebut Bu. Koperasi simpan pinjam sama Bu, tinggi seperti bank, tidak beda jauh. Kemudian kelompok simpan pinjam PKK arisan dan yang lainnya, apakah untuk ini cenderung rendah Bu, karena memang ini adalah kesepakatan dari para anggota. Kemudian saudara kerabat dekat,
Nah, ini cenderung rendah juga Bu, karena dan tidak berbunga. Tapi seperti yang tadi disampaikan, di mana kesepakatan semua anggota. Nah, yang terakhir rentenir atau bank keliling ini sangat tinggi sekali Bu, tinggi sekali, bahkan hati-hatilah Bu, jangan coba-coba pinjam ke rentenir, ini akan sangat menguras materi kita ya Bu ya. Nah begitu. Nah Ibu dari sini dapat membedakan Bu antara sumber keuangan, bank, koperasi, kelompok arisan, saudara dan yang lainnya. Ini memiliki keuntungan, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal Ibu dapat membandingkan, membedakan di mana tempat yang tepat untuk Ibu meminjam. Oke, baiklah Bu, selanjutnya. Nah, ini Bu ada film, tapi tadi saya sudah print ya Bu ya. Sudah print di buku pintar, coba Ibu lihat halaman 83 Bu. Tadi kan sudah ada Bu di buku pintar. Ibu buka halaman 83 film 2C Bu. Ada Bu? Ya ada. Nah, coba lihat semuanya Bu. Di sini coba lihat. Kejadian akan berbeda jika Bu Lili berhati-hati dalam meminjam uang. Bu Lili, Ibu ingat di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara pengelolaan pinjaman. Bu Lili, sebelum berhutang harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berhutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan kooperasilah pilihan saya. Ini pilihan Bu Lili ya Bu. Sayangnya saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Nah, terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa memang menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Nah Bu, dapat kita simpulkan, kita pahami Bu dari gambar di sini bahwasanya ketika Ibu akan berhutang, Ibu perhatikan dulu apakah Ibu ini berhutang ini untuk memenuhi keinginan atau ingin memenuhi kebutuhan. Ketika ingin merupakan memenuhi keinginan, Ibu bisa batalkan. Tapi kalau memang ini kebutuhan dan memang tidak jalan lain dan tidak ada tabungan lain, sudah terdesak, baru Ibu boleh berhutang. Tapi ketika berhutang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Jangan gini, misalkan kita butuh uang 500.000 tapi kita pinjam 1 juta, jangan. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan kita, sehingga dan sesuaikan juga dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Nah, kemudian di sini Bu Lili mulai sadar bahwasanya menabung itu perlu. Kejadian seperti ini tidak akan terjadi kalau kita memiliki tabungan Bu. Fungsinya tabungan ketika kita terdesak dalam kebutuhan, kita akan lebih mudah kalau kita memiliki tabungan, kita ambil tabungan tersebut, begitu Bu. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan ya Bu ya, dari perbedaan tempat meminjam, perbandingan. Kemudian tadi Ibu sudah juga melihat cerita dari kisah Bu Lili yang dia terdesak dalam kebutuhannya karena dia tidak memiliki tabungan sehingga dia berhutang. Nah begitu Bu. Nah kesimpulannya begini Bu, ketika Ibu memiliki kebutuhan, Ibu rencanakan dulu sebelum meminjam uang ini. Ibu akan meminjam kemana, untuk apa, dan bagaimana cara nanti membayarnya Bu. Setelah mematangkan sudah final, maka Ibu tinggal memutuskan Ibu akan meminjam kemana, apakah ke bank, ke koperasi, ke kelompok arisan, ke kerabat, ataupun ini kalau jangan sampai ini jadi opsi pilihan bank keliling, ini akan membesarkan Ibu.
Demikian simulasi dari saya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.